Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Satria dari kelas 1A PAI non-reguler. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah sipik. Mari kita simak videonya. Susunan kabinet yang akan membantu kerja Prabowo sebagai presiden 2024 sampai dengan 2029 sudah diumumkan. Kabinet tersebut diberi nama Kabinet Merah Putih. Dari sekian nama yang menjadi menteri di era Prabowo, yang menarik adalah nama Bahlil Lahadalia yang menjabat sebagai Menteri SDM yang baru-baru ini viral karena diragukan atas pemberian gelar doktornya yang dianggap lulus dengan waktu tercepat 1,8 tahun untuk gelar dokter dan disertasinya dicap plagiat atau memiliki kesamaan mencapai 95% dengan mahasiswa Universitas Hidayatullah Jakarta. Benarkah ada komersialisasi di balik gelar dokternya, dan juga apakah benar disertasinya tersebut merupakan plagiarisme dari Universitas Hidayatullah? Mari kita cek kebenarannya. S3 berapa tahun dan apa saja yang dilakukan? Adapun jenjang S3 lebih berfokus pada penelitian, pengembangan teori yang ada, ataupun pembuatan teori baru. Durasi kuliah S3 adalah sekitar 6 semester atau 3 tahun. Berbeda dengan waktu kuliah lainnya, S3 tidak memiliki batas waktu untuk menempuh masa studi. Artinya, mahasiswa S3 bisa menyelesaikan masa studinya hingga 10 tahun atau lebih. Selama mahasiswa mampu membayar biaya kuliah, maka kuliah S3 bertahun-tahun pun tidak menjadi masalah. Untuk lulus dari program S3 dan mendapat gelar doktor, kandidat harus melakukan riset akademik dengan standar yang layak dipublikasikan dan diwakili sumbangan kecil bagi ilmu pengetahuannya. Dan hasil riset tersebut disusun dalam sebuah disertasi doktoral yang kemudian dipertahankan di depan dewan pengajar di perguruan tinggi yang bersangkutan. Sebelum membedah lebih lanjut, mari kita mengenal profil pendidikan dan karir politiknya. Profil pendidikan mulai dari SD sampai dengan S2 ia menyelesaikannya di Jayapura. Kemudian S3 ia melanjutkan pendidikan doktornya di UI dan mendapat gelar doktor dari UI di bidang kajian statistik dan global. Dan berikut karir politik diantaranya menjadi Ketua HIFNI ke-16 masa jabatan 12 Februari 2015 sampai dengan 23 Oktober 2019. Menjadi Kepala BKPM ke-19 masa jabatan 23 Oktober 2019 sampai dengan 19 Agustus 2024. Dan menjadi Menteri Investasi ke-4 masa jabatan 28 April 2021 sampai dengan 19 Agustus 2024. Dan menjadi Menteri SDM ke-19 era Jokowi mulai 19 Agustus 2024 dan menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-12 mulai menjabat 19 Agustus 2024. Dalam perkembangannya, tak hanya itu, baru-baru ini warganet di platform X menyoroti metadata dalam file disertasi Bahlil Lahadalia karena munculnya nama orang lain. Hal ini dibagikan oleh akun @jakiamalia pada 17 Oktober 2024 yang menyoroti dokumen Porvesties dari data file milik Bahlil Lahadalia. Dalam gambar yang diunggahnya terlihat nama file memiliki keterangan disertasi Bahlil Lahadalia sidang promosi _final.f dengan ukuran 6,1 MB. Menarik, tercantum nama orang lain sebagai penulis file tersebut, yaitu Alfian Sandy Yustian, sehingga warganet banyak yang menduga itu adalah Zoki. Saat ditelusuri, nama Alfian Sandy Yustian merupakan lulusan UI 4 tahun yang lalu untuk jenjang S1. Tak hanya itu, diketahui bahwa ia bekerja di Kementerian Investasi. Atas kegaduhan yang ditimbulkan, para alumni UI membuat petisi yang menolak gelar dokter Bahlil Lahadalia. Petisi itu berjudul "Tolak Komersial Gelar Dokter, Pertahankan Integritas Akademik", dan tak main-main, petisi tersebut sudah ditandatangani oleh 4.267 orang hingga Jumat 18 Oktober 2024. Di antara petisi tersebut adalah: 1. Mendesak dibentuknya tim independen untuk melakukan investigasi menyeluruh. 2. Mencabut gelar dokter bila mana proses pemberian gelar tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dan yang ketiga, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proses penyelesaian studi dokter oleh lembaga akreditasi dari pihak terkait. Dan yang keempat, meminta rektor Universitas UI untuk mempublikasikan secara transparan seluruh informasi terkait persyaratan, prosedur, dan biaya yang terkait dengan proses penyelesaian studi doktor Saudara Bahlil Lahadalia. Kasus ini harus diproses lebih mendalam karena kasus jual beli gelar akademik mirip dengan seorang calon pembeli mobil bekas yang mencoba menjual penjual agar menyembunyikan cacat mobil. Meskipun pembeli ingin mendapatkan mobil dengan harga murah, praktik tersebut tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merusak integritas transaksi. Begitu pula jual beli gelar merusak sistem akademis dengan mengabaikan merit dan keadilan, menggantikan proses penunjukan yang seharusnya adil dan berbasis prestasi. Dan bagaimana apabila gelar tersebut digunakan pemangku jabatan di pemerintahan? Pastinya setiap kebijakan hanya dibuat berdasarkan kepentingan dan golongan saja. Boro-boro mikirin rakyat. Jadi kapan negara ini akan maju dan sejahtera? Kemana harus dititipkan amanah rakyat ini? Kepada pejabat yang dengan caranya menghalalkan segala cara. Kita nantikan bagaimana kelanjutan kasus ini. Sekian dan terima kasih.